Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Arsenal versus Manchester City. Pemandangan unik terjadi di kandang Arsenal. Pep Guardiola yang terkenal dengan permainan reaktif dan possession-nya mengubah game plan 180 derajat. Dari segi possession, Pep Guardiola kalah jauh hingga 33% saja, terendah sepanjang karirnya. Tentu ini bukan tanpa alasan. City sudah unggul cepat, sehingga ide taktiknya adalah bertahan dengan 5 back untuk kemudian melakukan serangan balik cepat. Namun, taktik ini hanya mampu menahan Arsenal sampai 90 menit lantaran ironisnya, gol tuan rumah dicetak pada injury time. Nah, penasaran dengan adu taktik dua manajer papan atas Liga Inggris ini? Let's go, kita bahas sama-sama. The Gunners tetap dengan pakem 4-3-3 yang kali ini turun dengan Trossard sebagai starter di sayap kiri, mengapit Gyökeres bersama Madueke. Zubimendi diplot sebagai nomor 6, diapit Merino serta Declan Rice di tengah. Sementara Man City sebetulnya turun dengan pakem 4-1-4-1. Foden serta Reinders kembali turun sebagai nomor 8 di depan Rodri. Bernardo diplot sebagai winger di kanan serta Doku di kiri. Arsenal memainkan beberapa gelandang yang sifatnya petarung di laga ini, yaitu Merino dan Declan Rice. Di sini mereka menggunakan build up 3 back dengan salah satu fullback yang masuk ke dalam. Zubimendi dan Rice lebih sering menjadi double pivot, sementara Merino kerap menjadi pemain yang bantu serangan. Variasi lain untuk urai press Man City dengan Calafiori yang inverted bersama Merino dan Declan Rice lebih ke depan. Arsenal juga punya variasi lainnya dengan menaruh 5 penyerangnya di depan menggunakan Calafiori yang naik dan juga Merino yang didorong ke depan dibanding gelandang lain. Ide build up ini adalah memancing press Man City untuk membuka ruang di belakang lini agar bisa lancarkan long pass langsung ke Madueke. City memang di awal laga menerapkan press cukup tinggi ke lini pertahanan Arsenal. Namun jika tidak diikuti lini belakang, Trossard bisa drop ke ruang kosong di ruang antar lini, dilanjutkan oleh umpan timber ke Gyökeres yang mencoba melakukan run in behind. Dengan variasi build up tadi, press City relatif bisa dilewati. Walaupun meski beberapa kali berhasil masuk ke sepertiga pertahanan, justru Man City lah yang mampu curi keunggulan. Diawali scrimmage di lini tengah, Haaland yang mampu menangkan bola berikan umpan ke Reinders yang bebas lakukan dribble progresi. Ia kemudian berikan umpan ke Haaland yang mampu lakukan finishing dengan tajam ke gawang raya. Sudah unggul terlebih dahulu, Man City masih mencoba menerapkan pressnya, di mana mereka mencatatkan high turnover atau rebut bola di area lawan yang lebih tinggi dari Arsenal. Salah satunya saat Merino justru memilih gerak ke belakang saat dipres 3 orang. Reinders kemudian coba lakukan shot keras, namun masih jatuh di pelukan raya. Trio gelandang Arsenal ini sebenarnya menjadi peran penting untuk memprogresikan bola. Seperti di sini, Merino yang drop melihat Rice yang bebas ketika Zubimendi sudah dikunci. Namun problemnya di final third ketika kesulitan untuk membongkar pertahanan Man City yang tampil cukup solid dan compact. Pep juga nampak menginstruksikan winger atau Foden untuk menjaga pemain Arsenal di kelebaran atau sayap. Memainkan 3 gelandang Zubimendi, Rice, dan Merino memang membuat The Gunners cukup kuat dalam duel, namun mereka kehilangan output kreativitas di final third. Dari statistik XE atau catatan umpan yang bisa menjadi shot bagi rekannya, hanya Declan Rice yang berada di jajaran atas dan itu pun nilainya cukup kecil. Di depan, Madueke yang seharusnya bertugas membongkar pertahanan cukup kesulitan karena ketika ia sudah pegang bola, 2 pemain Man City langsung menutup pergerakannya.
Switchplay memang sering dilepaskan ke dirinya, namun pertahanan City selalu cepat menutup untuk mencegahnya melakukan penetrasi. Pada menit 67, ada pemandangan menarik lantaran Pep Guardiola memasukkan Nathan Ake untuk menggantikan Phil Foden. Dengan pergantian ini, praktis perubahan taktik terjadi, di mana Man City kini bermain langsung dengan 3 back dan bertahan menggunakan 5-4-1. Bahkan sebelum itu, Man City sebetulnya sudah bertahan cukup dalam. Pada babak pertama, saat sang tuan rumah berhasil menembus press dan sampai di final third, pemain City cenderung untuk drop back atau mundur. Di sini terlihat Reinders drop ke backline. Untuk menutup pemain di kelebaran, terlihat Foden kembali drop menjaga Trossard, sedangkan Calafiori dijaga Khosanov. Shape 5 back kembali terlihat di sini. Pada awal babak kedua pun pendekatan yang sama dilakukan sang tamu. Bertahan dengan 5 back di belakang dengan shape 5-4-1 menggunakan jarak antar lini dan antar pemain yang rapat. Reinders tampak mengisi pos back sayap kiri. Memang praktis lini tengah yang tidak terlalu kreatif membuat Arsenal lebih banyak menyerang dari sayap dan memang sangat berbahaya sehingga kerap ditutup oleh 5 back City. Seperti pada peluang ini, saat 5 back belum terbentuk, kombinasi Saka dan Timber merepotkan barisan pertahanan meski akhirnya mampu diblok oleh Gvardiol. Atas dasar ini juga perubahan taktikal Pep langsung menggunakan 3 center back saat memasukkan Nathan Ake. Pun begitu, PR bagi City adalah ketika bertahan terlalu dalam akan ada ruang di depan back yang terbuka. Salah satu peluang Arsenal diperoleh dari bola muntah di luar pertahanan. Sayang sepakan Zubimendi masih melebar. Terlihat kembali peluang dari bola muntah. Kali ini Eze yang mendapat ruang dan waktu saat bola muntah, namun tembakannya mampu ditepis Donnarumma. Pasca masuknya Ake, perubahan minor yang dilakukan Pep adalah mendorong garis pertahanan lebih tinggi walau bermain langsung dengan 5 back. Hal ini sempat membuat garis pertahanan tinggi Man City terekspos. Diawali bola yang dikirim ke sayap, diteruskan ke belakang lini yang merupakan kesukaan Gyökeres, namun Ake masih sigap menghalaunya. Memang taktik ini untuk mengamankan ruang di depan garis pertahanan, namun kembali terlihat Arsenal terus mencoba mengekspos ruang di belakang backline. Dan percobaan ini akhirnya berhasil menjadi penyama kedudukan di injury time. Terlihat pertahanan City meski bermain 5 back masih terlalu tinggi sehingga menyisakan ruang di belakang lini. Ditambah minimnya pressure yang dilakukan oleh lini depan membuat Eze mampu mengirimkan umpan tanpa gangguan ke Martinelli. Donnarumma miskalkulasi dengan meninggalkan gawang meski sudah ada pemain yang mengejar, membuat Martinelli dengan mudah mengirimkan chip ke atasnya 1-1. Gol ini sebetulnya bisa dihindari jika saja lini belakang tidak bertahan terlalu tinggi atau segera drop back begitu press di depan tidak berjalan. Ditambah anak asuh Pep Guardiola sendiri gagal menghasilkan counter attack berbahaya. Di babak kedua hanya satu kesempatan yang gagal menghasilkan gol. Overall, pertandingan ini penuh dengan adu taktik antara guru dan murid yang menariknya si murid mampu memaksa sang guru bermain lebih pragmatis. Well, tidak ada pemenang di laga ini dan tidak ada taktik yang benar ataupun salah. Pendekatan pragmatis Pep cukup logis mengingat kuatnya Arsenal di fase possession.